Industri halal ini sebenarnya potensinya besar. Kalau kita melihat indikator ini bukan hanya sekedar halal food. Konsultan itu kon-konane para sultan-sultan gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahman Ahdori. Di sesi kali ini kita akan ngobrol soal sertifikasi halal. Kita tahu bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh produk yang ada di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, untuk membincang ini kita tidak sendirian. Kita sudah kedatangan tamu yang spesial, keren, anak muda dan tentu cerdas. Namanya Mas Muhammad Yazid. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahman Ahdori ya. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Rahman gimana kabarnya? Ya, sebagaimana dilihat saya insya Allah sehat. Insya Allah ya. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Karena saya punya penyakit asam lambung, kadang-kadang suka kumat. Oh, banyakin air mineral itu. Nah, penting itu. Penting halal. Pemirsa, saya izin memperkenalkan dulu. Beliau ini adalah Direktur Eksekutif Halal Kita. Halal Kita itu lembaga penyelia sertifikat halal, dan nanti akan dikupas apa sebenarnya barang apa halal kita ini ya. Yang pasti beliau adalah kader muda NU, sekarang juga menjadi pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan bicara NU ya semuanya kayaknya kalau di sini NU ya. Nanti kita akan tanya banyak hal ke Mas Yazid. Oke, Mas Yazid, kita mungkin langsung aja nih. Halal Kita 2 tahun terakhir mulai muncul. Websitenya juga rapih ya. Alhamdulillah. Websitenya rapi, di situ banyak teman-teman anak-anak muda NU yang memang menjadi konsultan. Nah, sebenarnya saya pengen tahu nih, halal kita itu apa? Halal kita ya. Oke. Sebelum kita mulai begitu ya. Halalkita.id ini sebenarnya itu muncul itu atas dasar teman-teman kader muda NU ini Mas, kader muda NU yang memang memiliki kompetensi dan berkumpul begitu ya, akan tapi belum memiliki lembaga. Nah ini kan kasihan juga kalau dikumpulkan tanpa ada lembaganya. Nah kita membentuklah yang namanya halalkita.id ya. Tapi sebelum muncul di situ sebenarnya teman-teman ini sudah concern kurang lebih di 1-2 tahun kemarin yang memang fokus pada ranah industri halal, terutama di halal food itu sendiri. Di halalkita.id ini ada beberapa poin sih sebenarnya yang sedang kita lakukan ataupun yang sedang kita rencanakan, yaitu kaitan dengan pendampingan dan pengurusan sertifikasi halal ya Mas ya. Yang hari ini sangat gencar betul. Gencar sekali bahwasannya setiap produk yang beredar di Indonesia, yang diperdagangkan di Indonesia itu wajib memiliki sertifikat halal. Dasarnya itu sih memang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah di satu sisi ada badan yang memang di bawah naungan Kementerian Agama yang hari ini juga menaungi dalam hal ini sebagai regulator proses sertifikasi halal itu sendiri, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke. Tapi boleh nggak flashback nih awal mula Mas Yazid dan kawan-kawan bisa berkumpul kemudian membentuk halal kita? Bisa nggak diceritakan ke kita nih? Kita cerita sedikit-sedikit aja Mas ya. Iya boleh. Kalau soal masa lalu ini kita ceritakannya jangan banyak-banyak. Oh iya. Halal Kita ID ini sebenarnya teman-teman tadi ya kader muda NU yang memang kita pun awalnya iseng-iseng Mas, iseng-iseng kita ikut ada pelatihan namanya pelatihan penyelia halal yang waktu itu diselenggaran ada salah satu lembaga pelatihan begitu. Kita mengikuti pelatihan selama 3 hari. Nah 3 hari kita ikut pelatihan pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore itu di secara online. Itu teman-teman mengikuti. Ada waktu itu sementara kita masih 3 orang. Ada saya, ada Mas Safruddin, ada juga Mas Saiful. Nah itu 3 orang yang memang memprakarsai dalam hal ini kader muda NU yang coba kita ajak memikirkan di industri halal. Karena tadi saya disebutkan di PBPMI ya, memang saya juga di PBPMI di Lembaga Ekonomi Syariah begitu ya. Selanjutnya setelah kita mengikuti pelatihan, ternyata ada juga dari senior yang memang fokus juga di bidang ini, tapi dia selaku regulator ataupun
di BPJPH itu sendiri. Kebetulan saat itu ada klien salah satu masuk, ada perusahaan yang memang mau melakukan pengurusan sertifikasi halal, sehingga kita coba untuk membantu proses sertifikasi halal itu di perusahaan tersebut. Dan alhamdulillah bisa juga kita lakukan, dan itu alhamdulillah berhasil dan juga sertifikat halalnya sudah keluar juga. Oke. Itu setelah kita melakukan proses itu ya, kita juga akhirnya pada waktu tertentu ya kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, bulan September, kita itu diajak kerjasama, diajak kolaborasi untuk membuat lembaga yang memang ya, seperti halnya lembaga konsultan sertifikasi halal itu sendiri. Ada salah satu lembaga yang memang kita bikin, kita rintis bersama. Waktu itu kita merintis kurang lebih di 3 sampai 5 bulan. Tahun kapan itu? Itu tahun kemarin, tahun 2022 ya. Oke. Kita merintis itu di lembaga dan itu di bawah naungan salah satu badan yaitu ya. Itu kita merintis selama 3 bulan, akan tapi namanya juga merintis ya, 3 bulan itu ya mungkin masa-masa kita memperkenalkan, kita masa-masa untuk ini loh, kita profiling lembaga, dan teman-teman itu juga selama 3 bulan sampai 5 bulan itu memang fokus pada ranah pemasaran, termasuk bagaimana caranya kita menggait klien ataupun bagaimana kita menyampaikan isu industri halal ini ke masyarakat. Karena mungkin banyak juga masyarakat yang memang belum paham. Oh, ini saya mau ngurus sertifikasi halal. Kemauan masyarakat mungkin ada, akan tapi bagaimana caranya? Nah, terkadang kan bingung. Nah, kita sebagai perantara di situ mungkin, Mas. Oke. Setelah berkumpul kemudian menyatukan visi membentuk lembaga di halalkita.id tadi. Nah, apa visi besar yang akhirnya kemudian digagas sama teman-teman dari adanya Halal Kita ini? Oke, Halal Kita ID ini kan karena lembaga kita adalah lembaga konsultan ya. Di satu sisi kita akan membantu proses pengurusan sertifikasi halal itu ya secara utuh, secara profesional. Tentunya dengan melihat SDM yang ada di internal kita. Di SDM penyelia halal di halalkita.id ini semuanya sudah memiliki kompetensi, Mas. Oke, karena sudah dilatih tadi ya. Sudah dilakukan pelatihan dan juga sudah diuji kompetensi. Jadi ada dasarnya ya. Kalau kita melihat SDM industri halal itu ada beberapa poin. Yang pertama ada pendamping proses produk halal yang itu di bawah naungannya LP3H. LP3H. Nah, lembaga pendamping proses produk halal. Itu ada Kemenag berarti ya? Ya beda lagi. Beda. Itu ada di bawah naungannya BPJPH itu kan ada ya, ormas Islam itu kan. Ada juga perguruan tinggi Islam. Itu menjadi LP3H. Yang kedua penyelia halal. Nah, penyelia halal ini sebenarnya tidak memiliki rumah lembaga sendiri. Nah, maka dari itu kita teman-teman ini ya udah kita kumpulkan jadi satu di Halal Kita ID ini ya, karena inisiatif kita sendiri. Yang ketiga ada namanya auditor halal. Nah, auditor halal ini itu di bawah namanya lembaga pemeriksa halal, LPH begitu ya. NU pun juga memiliki NU Halal Center. Nah, itu LPH. Itu auditor masuknya. Auditor halal itu nanti. Dan yang terakhir yang keempat itu nanti ada juru sembelih halal. Itu. Juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Itu khusus yang produk khusus RPH, ya, RPU hewan-hewan gitu ya. Iya, betul, hewan sembelihan. Oke, berarti antara Halal Kita dengan Halal NU Center tuh nggak bertabrakan ya? Tidak bertabrakan, berbeda. Teman-teman konsultan penyelia ya? Iya, konsultan. Yang memang melekat dengan pelaku usaha. Ya, langsung targetnya kepada klien, kita membantu pengurusannya. Oke. Saya sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini agak sedikit jadi pertanyaan baru nih. Soal sebenarnya cara ngurus sertifikasi halal ini mudah atau sulit sih? Bisa dikatakan mudah juga nggak mudah. Dikatakan sulit juga nggak sulit. Nah, tergantung orangnya kan, Mas ya. Tergantung orangnya. Termasuk kita sendiri juga terkadang mengalami kesulitan juga. Iya. Terkadang ini gampang begitu ya. Akan tapi tadi ada beberapa proses. Tergantung dalam hal ini pelaku usaha ini kan juga kadang juga harus kooperatif memang. Oke. Kooperatif dalam artian kesiapan dokumen-dokumen dan juga kelengkapan yang memang berbau administrasi itu tadi. Kebutuhan untuk pengajuan. Mas Yazid, kalau UMKM di masyarakat kan tidak semuanya punya budget yang tinggi ya, yang besar gitu. Tapi dia pengen dapat sertifikat halal tuh gimana tuh?
Kalau UMKM ini sebenarnya memang ada pengajuan sertifikasi halal ada 2. Oh gitu. Mas Rahman perlu ketahui. Yang pertama ada self declare. Yang kedua ada reguler. Nah, yang self declare ini kan yang memang difasilitasi oleh pemerintah melalui program sertifikasi halal gratis. Oke. Sehati itu ya. Itu dari pemerintah, dari BPJPH. Dan ini menjadi salah satu kesuksesan tersendiri ya bagi BPJPH. Itu pelaku usaha yang mikro kecil yang memang UMKM itu di masyarakat itu dibantu pengurusan sertifikasi halalnya. Gratis ya? Dan itu gratis. Tinggal mereka mau ngurus di mana kalau ngurusnya itu? Kalau pengurusannya tetap pengajuannya ke BPJPH akan tapi kalau untuk pengajuan self declare itu dibantu oleh pendamping proses produk halal dari LP3H itu sendiri. Oke, berarti itu prosedurnya ya yang prosedurnya begitu. Nah, pelaku usaha itu kan kita tanya sudah punya NIB belum? NIB itu nomor induk berusaha gitu ya. Kalau belum ya pasti dibantu juga seorang pendamping itu. Oke. Namun kalau sudah memiliki artinya bisa kita bantu prosesnya lebih lanjut ya. Itu pengajuan di BPJPH. Nah, UMKM kan jutaan ya, pelaku usaha di Indonesia kan jutaan. Ya, karena banyak ya ya masyarakat kecil kan kayak kan kalau di definisi undang-undang nomor 33 itu kan jualan cilok aja harus sertifikat halalnya kan. Nah, kira kayak gitu. Nah, itu menurut Pak Yajid untuk mengefisiensikan biar semuanya tetap punya sertifikat halal dengan waktu yang lumayan gitu cepat agar terwujud industri halal tuh gimana tuh? Iya, kita ketahui bersama ya bahwasanya Undang-Undang 33 tahun 2014 itu kan ya didirikan 2014, sedangkan badannya BPJPH itu berdiri kurang lebih tahun 2017. Artinya ini sementara baru 6 tahun ini Mas Rahman. Nah, 6 tahun ini kan bagaimana cara menggenjot padahal visi dan juga misinya presiden ataupun wakil presiden ini kan Indonesia ini menjadi targetnya adalah produsen halal terbesar di dunia. Wow, Indonesia itu. Indonesia tahun 2024. Nah, ya, bagaimana caranya? Nah, ini kan pemerintah harus berpikir ya. Dalam hal ini salah satunya yang dilakukan adalah sertifikasi halal gratis itu sendiri. Membantu semua UMKM pelaku usaha itu kan ada persyaratan-persyaratannya. Termasuk salah satunya adalah omset yang di bawah 500 juta. Nah, dan itu golongannya UMKM gitu ya, usaha mikro kecil gitu kan. Itu dibantu pemerintah melalui sertifikasi halal gratis, tentunya dengan bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahan yang tidak kritis. Contoh tadi yang disampaikan Mas Rahman itu kan cilok gitu ya. Cilok itu kan bahannya apa? Mungkin ada tepung, ada air dan lain-lain. Nah, bagaimana itu kan ya low budget tapi dia juga bisa mengurus sertifikasi halal dengan dibantu program sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Saya rasa begitu Mas Rahman. Oke, masuk akal. Oke, kembali ke halal kita nih Mas Yajid. Ketika sudah berada pada komunitas atau lembaga konsultan halal kita nih, apa yang kemudian menjadi tantangan teman-teman ketika sudah menjalankan dunia bisnis baru itu? Oh ya, dunia konsultasi, dunia pengurusan ini sebenarnya ya banyak ya kita menemukan tantangan meskipun peluangnya juga banyak. Oh gitu. Iya. Jadi seimbang ya? Seimbang lah, tantangannya ada, peluangnya juga ada. Kita bicara yang tantangan dulu berarti ya. Boleh. Tantangannya yang pertama mungkin kita tahu lah ya, isu industri halal ini sudah menjadi isu yang menjadi bahasa kita sudah banyak lah, sudah banyak yang melakukan. Dan hari ini juga kita melakukan dengan konteks usaha yang sama. Apakah ini nanti bisa apa enggak? Itu menjadi tantangan kita. Apakah kita bisa mengurus atau tidak? Saat ini kurang lebih kalau tercatat di BPJPH itu ada 4.000 lebih itu sebagai penyelia halal Mas. Kalau pendamping proses produk halal hari ini sudah banyak ya. Banyak ya. Sudah banyak. Karena kan itu direkrut kan sama lembaga LP3H itu kan. LP3H ya. Itu sangat banyak sekali. Tapi bagaimana ini menjadi tantangan? Ya itu tantangan tersendiri. Tantangan pertama adalah tantangan dari untuk kita ya, untuk halal kita. Ya dengan adanya lembaga-lembaga yang lain yang memang juga memiliki visi ataupun memiliki cara untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Nah, tantangan yang lainnya tentunya hari ini kan juga regulasi selalu berubah, Mas. Regulasi dari Kementerian Agama ataupun melalui BPJPH ini kan kadang juga berubah dalam artian ya untuk pengembangan dan juga untuk perbaikan ya tertentunya di situ. Contohnya ada lembaga contohnya ada peraturan-peraturan yang lain. Nah, ada KMA, ada juga
Kaban. Nah, keputusan Kaban itu juga berubah kadang. Tapi nggak apa-apa karena itu untuk kebaikan ya. Dan hari ini saya rasa semakin kesini semakin bagus. Artinya apa? Konsentrasi dari pemerintah ini sebagai bentuk tantangan ini semakin bisa kita lakukan untuk antisipasi ataupun mitigasi ya kepada tentunya pelaku usaha yang semakin berkembang juga. Oke. Contohnya begini, hari ini pengajuan sertifikasi halal yang self declare ini kan dulunya itu numpuk pada ranah fatwa begitu, mungkin lama ataupun antri di situ. Tapi sekarang dengan adanya komite fatwa ya, dengan adanya komite fatwa yang Kemenag, kan? ya yang dari Kemenag itu menjadikan salah satu kelebihan ataupun salah satu nilai plus ya dari para pelaku usaha ini. Ngurus sertifikasi halal nggak lama kok ternyata. Nggak susah kok. Itu bagi pelaku usaha mikro tadi itu UMKM. Meyakini bahwasanya ngurus sertifikasi halal kurang lebih 1 bulan 2 bulan sudah selesai. Kalau waktu itu belum ada komite fatwa itu juga bisa nyampe 4 bulan itu yang untuk karena mungkin masih tahap tadi itu peraturan-peraturan yang untuk kebaikan itu tadi kan di situ. Tadi peluang-peluangnya tadi gimana? Peluangnya belum ya saya ngomongin ya. Ini khawatirnya kalau peluang ini nanti ya peluang apa saja. Iya. Jadi gini, kalau nilai peluangnya tentunya ini menjadi salah satu bisnis tersendiri ya. Kalau menurut saya ini salah satu bisnis tersendiri tentunya yang pertama industri halal ini membutuhkan SDM yang sangat banyak. Mulai dari tadi itu pendamping kalau Mas Rahman bisa ngecek itu ada yang melakukan pendampingan sampai 1.000-2.000 pelaku usaha. Coba dikalikan itu nilainya. Itu nilainya lumayan juga itu Mas. Peluang bisnisnya ya. Peluang bisnisnya itu pendamping. Penyelia halal saya kira juga beberapa sih sudah melakukan ya. Terus kaitan dengan juru sembelih halal SDM ini ya. SDM dari 4 SDM ini potensi besar. Tadi juru sembelih halal hari ini RPH ataupun RPA ataupun RPU yang sudah memiliki sertifikat halal itu mana saja sih? Kalau kita lihat masing-masing daerah itu ya paling belum begitu banyak, belum masing-masing kabupaten kota itu memiliki RPH ataupun RPU ataupun rumah potong ayam tadi itu ya. Itu yang mengajukan sertifikat halal. Nah, ini kan potensi bisnis juga bagi para pelaku mungkin usaha apa nih? Ya salah satunya RPH ataupun RPU dengan menyiapkan tadi juru sembelih halal. Itu potensi bisnis, itu peluang di ranah SDM. Ranah yang lainnya saya kira banyak juga ya. Di satu sisi kalau saya mungkin di konsultan, ada juga yang memang bisnisnya di peluang bisnisnya beda lagi dengan pendamping bisa lebih besar ya. Iya. Insya Allah lah. Kalau itu semoga lebih besar juga. Amin. Karena hari ini pengajuan sertifikasi halal itu membutuhkan penyelia halal Mas. Nah itu yang ada kewajiban itu kan. Karena kan pelaku usaha kadang-kadang nggak paham juga kan. Nggak paham. Ya soal apalagi mereka yang bukan backgroundnya UIN nih kan. Misalnya begitu. Sebut merek itu. Saya ini juga UIN Mas. Ya maksudnya kalau teman-teman yang pernah pesantren kan paling tidak dikit-dikit paham soal halal haram itu. Iya. Nah Mas, tapi saya ingin bertanya nih, sebenarnya yang dibuat halal itu makanan aja atau apa nih? Oh iya, kayaknya perlu disebutkan ini. Perlu saya sebutkan ya. Industri halal ini sebenarnya potensinya besar. Kalau kita melihat indikator ini bukan hanya sekedar halal food. Jadi industri halal itu ada beberapa indikator yang memang fokus pada bergerak pada ranah industri halal itu sendiri. Yang pertama ada Islamic Finance, yaitu keuangan begitu kan. Contohnya apa tuh? Ya perbankan, non bank itu tetap harus didampingi. Itu bagian dari industri halal. Industri halal. Iya. Yang kedua halal food. Halal food ini yang sangat menjamur, sangat menjamur di Indonesia hari ini. Dan Indonesia ini saat ini ranking 2 dunia. Kalau kaitan dengan halal food ya tadi itu ya, itu ranking 2. Dunia itu yang beberapa tahun terakhir juga awalnya belum masuk setelah BPJPH ini gencar banget ini Indonesia itu ranking 2 sekarang ini halal foodnya. Terus yang ketiga ada kaitan dengan obat-obatan dan juga kosmetik, itu industri halal juga ada. Terus ada media and recreation.
terus ada modis fashion. Nah, pakaian-pakaian kita nanti nggak tahu nanti barang kenaan kita, barang gunaan ini juga disertifikasi halal. Peci saya mungkin nanti juga akan disertifikasi halal nanti, Mas. Iya. Baju kita. Nah, itu nanti urusannya fatwa halal gitu ya. Iya, itu nanti yang soal ini halal apa enggak ya. Iya. Yang pasti kalau teman-teman ngurusnya soal proses kita prosesnya administrasi ya betul. Kita di administrasinya. Tadi ada apa namanya modis fashion, ada juga media and recreation, obat dan juga kosmetik, nah, itu dan juga mungkin ada pariwisata halal yang pariwisata tadi. Ya hari ini juga pemerintah juga menggaitkan itu gitu ya. Nah, saya sempat menyimak sambutannya Wapres ya, Kiai Ma'ruf Amin, bahwa pemerintah ini sekarang sedang berupaya untuk membawa Indonesia menjadi industri halal terbesar di dunia ya. Nah, kalau Mas Yazid sendiri optimis nggak dengan rencana yang digencarkan pemerintah itu? Kalau optimis apa tidaknya kita harus optimis, Mas. Oke. Iya, beberapa kali saya mungkin ditanya ya, mungkin saya yakin optimis. Saya harus optimis dalam hal ini. Ada beberapa catatan ya. Bagaimana targetan menuju menjadi produsen halal terbesar di dunia. Itu keterlibatannya harus jelas. Semua pihak harus terlibat. Dalam hal ini bukan hanya sekedar BPJPH melalui Kementerian Agama, akan tapi banyak kok. Termasuk kerjasama dengan BKPM. Nah, itu kaitan penanaman modal. Yang kedua kaitan dengan koperasi dan UMKM. Kementerian itu kan Kemenperin. Nah, jadi isu halal ini sebenarnya bukan hanya juga berkaitan dengan Kementerian Agama ataupun melalui BPJPH saja, akan tapi beberapa kementerian yang memang itu fokus juga, yang memang membahas ataupun memang pada ranah ini adalah industri halal itu sendiri. Itu ada beberapa. Tapi seberapa penting sih kita jadi industri halal? Kalau kita ya, kalau seberapa pentingnya, saya rasa karena masyarakat ataupun mayoritas Muslim dunia itu kita menganggapnya penting apa tidak ya? Ya kalau kita menganggap penting. Contoh kalau kita mau beli di mana, pasti kan mindset kita itu kan melihat ada logo halalnya atau enggak. Kita sebagai konsumen biasanya begitu, Mas. Kalau kita sebagai konsumen, kita mau beli apa nih? Sudah ada logo halalnya belum nih? Nah, halalnya mana? Pakai halal yang warna hijau atau yang warna ungu? Nah, ini kan kita lihat. Tapi jangan hanya sekedar melihat itu saja, tapi harus ada nomornya, itu harus dicek. Namanya apa nomor serinya itu? Nomornya itu yang memang nomornya yang di sertifikat halal itu sendiri. Nomor serinya ya. Iya, nomor serinya. Kalau belum ada nomornya kayaknya baru aja logo doang. Nah, ini perlu dipertanyakan. Makanya itu kita menganggapnya bahwasanya kita sebagai konsumen untuk menjamin kita ya sebagai konsumen bahwasanya produk halal itu penting sekali gitu. Oke. Nah, kembali ke soal halal kita lagi nih. Ini kita soalnya bahas halal kita nih. Kalau halal kita dulu ya. Iya, kalau bahas yang lain bahaya soalnya. Nih, setelah berdiri di tahun 2022 kemudian berjalan sebagai lembaga konsultan, sudah berapa nih teman-teman punya klien yang mungkin didampingi, dan gimana respon klien sendiri terhadap teman-teman? Ini pertanyaan rumah tangga tapi menurut saya bisa jadi motivasi nih buat kita. Ya kalau hal kita ID, alhamdulillah ini kalau kliennya berapa ya, kurang lebih alhamdulillah sudah ada lah ya. Iya, ada lah kurang lebih 20-an lah. Kalau yang memang fokus itu di ranah pendampingan di hal kita kurang lebih 20-an. Belum begitu banyak sih, Mas. Kalau 20-an ini ya terbagi sama teman-teman tim itu sendiri. Dan semuanya masih berproses ya? Masih berproses. Jadi belum begitu banyak, dan alhamdulillah responnya teman-teman pelaku usaha juga kepada kita juga alhamdulillah. Ada juga yang sudah pernah mengajukan, nah ini Mas saya mau pengembangan lagi nih, pengembangan bisnis saya. Nah akhirnya kita juga punya relasi juga, Mas ini perusahaan saya yang lainnya ya, terkadang kan begitu juga. Ya akhirnya memulai dari situ ya. Memulai dari situ teman-teman. Tapi happy nggak Pak Yazid menjalani bisnis ini? Alhamdulillah happy. Happy ya. Namanya juga bisnis ini Mas ya. Tapi kayaknya kalau Mas Yazid nggak aneh ya, karena dia sarjananya ekonomi. Ekonomi. Magisternya juga ekonomi ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah. Kayaknya benar-benar mengimplementasikan teori-teori di perkuliahan. Begitu nggak sih? Tapi beda di lapangan beda ya. Kadang beda Mas. Kadang beda. Memang apa ya? Saya belajar industri halal ini memang betul-betul ternyata ada isu yang seperti ini, dan kita itu mungkin belum banyak yang terlibat. Ya mungkin di internal kita ya PT KIN saja yang terlibat dari mana? Ya sebelum gencar begini ya. Akhirnya sekarang ini kan gencar.
Di satu sisi teman-teman, nah ini kan halal kita ini sebenarnya, yuk teman-teman kader muda NU, ini ada lembaga juga kita, dan kalau mau belajar pun juga kita siap. Beberapa kali kita juga nggak hanya sekedar melakukan proses pendampingan dan pengurusan. Jadi target kita tidak hanya sekedar ngurusin klien, Mas. Kalau ngurusin klien kan urusannya bisnis begitu ya. Nah, unsur-unsur lainnya sebagai santri kita harus mencapaikan juga kaitan dengan apa? Ya sosialisasi soal pendidikan, menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kita ini industri halal ini penting buat kita bersama. Waktu itu kita pernah ngisi di UIN Wali Songo Semarang juga pernah. Terus di UIN apa itu namanya? UIN Surakarta juga pernah. Terus di UIN Purwokerto juga pernah. Waktu itu saya juga pernah kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah dan PPKH waktu itu di Unpad juga pernah. Nah, artinya kita ini prosesnya bukan hanya sekedar yuk ngurus sertifikasi halal saja, akan tapi yuk kita bagaimana caranya memahami ya bahwasanya industri halal ini juga penting bagi kita semuanya. Oke. Di situ. Dalam konteks industri halal, nah seberapa besar peran penyelia sertifikasi halal dalam mendorong industri halal di Indonesia menurut Mas Yazid ya? Ya, peran penyelia halal ini sangat penting sebenarnya. Urgensi dari para pelaku usaha itu di penyelia halal sebenarnya. Oke. Jadi setiap pelaku usaha ataupun para bisnismen itu ya, itu harus memiliki penyelia halal dalam proses pengurusannya. Gunanya penyelia halal ini untuk apa? Ini sebagai KISI ataupun quality control pada ranah perusahaan. Dalam hal ini mulai dari kesiapan bahan, mulai penyiapan bahan aja. Oh, bahan-bahan yang akan digunakan apa saja nih? Seperti ini A, B, C dan lainnya. Apakah bahan-bahan tersebut sudah memiliki sertifikat halal atau belum? Nah, itu sudah menjadi tugasnya penyelia halal, dikontrol. Setelah itu bahan dipesan. Setelah dipesan kan sampai tuh di perusahaan, harus dicek antara yang didaftarkan di sistem jaminan produk halal dengan yang datang itu apakah sesuai atau tidak. Kalau memang itu tidak sesuai, ya itu tidak bisa diproses sebenarnya. Dan itu sudah menyalahi SOP, bahasa kita adalah di situ. Namanya quality control gitu ya. Kalau sudah sesuai, setelah itu bahan-bahan itu kan disimpan. Penyimpanannya pun juga ada ruang tersendiri. Jangan sampai jangan sampai nempel dengan mungkin cucian-cucian yang lain, pencucian barang dan yang lainnya gitu kan. Itu setelah itu masuk di ranah produksi. Penyelia halal akan membantu mendampingi proses produksi, bagaimana higienisitas itu terjaga. Itu harus dijaga seorang. Itu cara kerjanya begitu ya. Cara kerjanya penyelia itu kenapa makanya itu kenapa penting di perusahaan harus mengontrol itu semuanya. Oh, ternyata produksi harus pakai celemek ataupun yang lain, APD. Biar kemarin itu ada ini ya. Iya, produk yang kita dampingi salah satunya ada yang deterjen itu ya memang harus memakai APD juga. Enggak bisa kalau ini bahan-bahan kimia semua gitu kan. Betul. Jadi untuk keselamatan. Setelah produksi habis itu kita kan melakukan penyimpanan mungkin bahan-bahan ataupun produk yang lain. Terus selanjutnya pendistribusian sampai ke tangan konsumen itu ya harus terjaga, Mas. Itu penyelia halal itu tugasnya memang lumayan berat sebenarnya ya. Lumayan. Tapi kan peluang bisnis juga banyak ya. Kalau peluang bisnisnya lumayan pasti tantangannya juga. Ya. Mas, berarti gini ya. Saya tuh sebelumnya kan memang soal sertifikasi halal ini kan persis adanya di, maaf ya, kita sebut aja merek misalnya Ormas. Adanya di Ormas. Kalau sekarang kan di pemerintah. Berarti sebelumnya itu prosedurnya juga sama nggak atau ada perbedaan antara sebelumnya dengan sekarang? Kalau prosedur yang sebelumnya mungkin saya detailnya kurang paham gitu ya. Tapi pasti ada perbedaan ya. Pasti mungkin ada sedikit perbedaan atau enggak. Kita kurang begitu memahami ya. Dulu mungkin saya pun awalnya juga asing dengan kata penyelia halal itu seperti apa. Auditor halal itu seperti apa, pendamping halal itu seperti apa. Nggak tahu dulunya kita. Nah, karena ya mungkin selama ini kita nggak tahu proses dan juga prosedurnya. Tapi saya rasa yang paling mungkin ada kesamaan juga. Kesamaan pastilah ya. Dalam hal ini dulu ada sistem jaminan halal, SJH. Tapi sekarang kan sistem jaminan produk halal. Nah, itu kan berbeda, mungkin entah itu kosakata ataupun apanya kan kita kurang begitu detail ya itu perubahannya. Dan prosesnya saya rasa juga sama, ada proses audit. Proses audit itu kan proses memang memastikan ya, ataupun pemeriksaan dalam hal ini produk yang
dijual itu memang benar-benar halal, untuk memastikannya di situ. Oke, Mas Yazid masuk ke sesi terakhir nih soal Oke. Mas Yazid sendiri nih. Kalau yang berat-berat udah terlewatin. Ini soal Mas Yazid. Bicara soal NU, PMI yang kita tahu ya, sampai saat ini kan PMI maupun NU kita masih seolah-olah dilihat orang masih pada satu pintu, misalnya soal politik aja. Tapi saya melihat Mas Yazid itu buat pintu sendiri gitu, dengan masuk ke ranah profesional yang kemudian dengan teman-temannya tentu menjadi konsultan yang orang-orang PMI atau NU misalnya di situ belum banyak gitu. Nah, memang cara Mas Yazid bertahan di Jakarta memang gimana Pak? Selain soal ide-ide ya Mas Yazid biar berkembang gitu. Iya, apa namanya, ini personal ya. Personal berarti ya, tapi ini personal. menurut saya bagian dari prestasi ya, karena saya aja nggak bisa loh Pak Yazid. Ya, belum bisa. Belum bisa. Tapi sebenarnya juga bisa, tapi di bidang yang lain. Iya. Nah, kalau konsultan ini kan sebenarnya kan ada guyonan di Jawa gitu kan. Gimana tuh? Konsultan itu kon-konane para sultan-sultan gitu. iya. Jadi kita ini suruhan para sultan-sultan Iya, jadinya iya. sebenarnya. Tapi kan sultan yang nyuruh, ya kan? Iya, makanya itu. Nah, memang betul sekali Mas Rahman ya. Kader muda NU, kader muda di PMI, aktivitas kita sebagai anak muda ini harus melakukan inovasi dan juga kreativitas ya. Salah satunya memang kalau saya menyampaikan aktivitas saya beberapa memang ya di PBPMI ya, di satu sisi saya ada lembaga sertifikasi profesi juga, saya di LSP sebagai asesor juga, di asesor skema penyelia halal, di satu sisi bikin konsultan halal kita. halalkita.id itu sendiri. Nah, di satu sisi pun juga saya membuka peluang juga, memikirkan peluang kaitan halal ini kan orang-orang ataupun para pelaku usaha ini kan tentunya ada nilai bisnisnya ya, dan tentunya saat membuat NIB itu kan ada NPWP kan kita tahu sendiri, nomor pokok wajib pajak. Nah, pastinya ada perpajakan juga gitu kan. Nilai tersendirinya di situ. Nah, saya juga ada konsultan pajak juga. Jadi ide beneran ini Pak. Jadi ide gagasan itu ya kita lewati kumpul sama teman-teman. Jadi fokus kita sebagai anak muda itu jangan hanya sekedar ya tadi mungkin di bidang politik silahkan nggak apa-apa, akan tapi di bidang lain ayo kita juga harus melakukan sesuatu, melakukan inovasi sehingga ruang-ruang itu juga bisa kita lakukan, bisa kita isi. Contoh ya tadi itu kita mungkin di bidang ranah kompetensi. Jadi ruang-ruang kompetensi kader-kader muda NU itu sangat banyak. Terlebih kita sebagai PMI, NU banyak ruang yang belum kita isi gitu ya. Contohnya tadi mungkin di industri halal ya mungkin sudah lumayan banyak. Tapi kalau mau gabung di halal kita juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita ngobrolan dulu gitu ya. Iya. Yang kedua kaitan dengan perpajakan. Saya sebenarnya juga ada ide yang memang kita harus fokus ya. Perpajakan ini kan isu yang memang ya seksi karena kita APBN kita ini kan berhasil pada sumber dari perpajakan negara. Nah, apakah kita bisa ngurusin apa tidak? Nah, dan katanya kan susah loh pajak itu kan? Gitu ya. Iya, katanya susah. Iya, Pak Rahman ini sudah lapor SPT tahunan atau belum ini? Nah, ini juga saya nggak tahu ini. Ya paham kan? Nah, literasi perpajakan kita itu ya masih belum begitu maksimal. Nah, kita harus paham juga. Dan anak PMI paling tidak ada yang paham itu ya, biar semuanya tidak masuk ke pintu yang satu. Betul. Aja kan? Kita ya itu tadi ya catatan kita sebagai kader muda NU kita harus memiliki kompetensi yang khusus. Iya. Jangan sampai. Tapi gini, bukan karena Mas Yazid biar bertahan di Jakarta kan? Bukan. Insya Allah kalau dimanapun kita bisa bertahan Insya Allah. Ya. Iya. Tapi gini Mas Yazid, ini akhirnya kita bincang-bincang soal pengalaman di masing-masing organisasi. Kan memang kita sering ya dibilang sama senior bahwa keahlian itu sangat penting. Dimanapun kalau punya keahlian pasti dibutuhkan. Kayaknya ini sudah melekat pada Pak Yazid ya. Dia punya keahlian, jadi soal pajak paham, soal penyelidikan paham. Jadi dia paling tidak dia bisa bertahan lah di tempat-tempat yang cukup membahayakan bagi orang-orang desa kayak saya Pak. Sama saya juga orang desa nih Mas. Nah, tapi memang ya kita harus sadar, mungkin itu ya pesan senior itu maksudnya itu ya, bahwa kita harus punya keahlian. Kalau Pak Yazid ngelihatnya gimana?
Ya, kalau kita lihat memang pesan senior ya, senior saya alhamdulillah yang membimbing dan juga mengkader saya itu ya, kamu ngapain di Jakarta? Kalau kamu itu nggak punya kompetensi dan juga nggak punya keahlian, ya minimal kalau dulu kan ada yang bisa desain ya udah itu kompetensi desain. Oh kompetensinya apa? Wartawan katakanlah. Oh ada juga yang penulisan begitu kan, jurnalistik. Nah kompetensi saya ini apa ya? Waktu saya masuk ke Jakarta ini juga bingung. Iya. Awalnya begitu. Tapi di sisi lain ada juga potensi kayak memang kader-kader muda NU nggak paham kaitan perpajakan. Wah saya belajar. Masuk di situ. Masuk Jakarta itu belajarnya di situ awalnya mas. Privat pajak itu duluan itu. Privat pajak AB itu udah saya pelajarin itu selama 3,5 bulan itu kan. Itu kita belajar. Terus ada industri halal, ya udah kita pelajari juga. Akhirnya sekarang di situ. Akhirnya kita seriusin semuanya begitu. Alhamdulillah. Tapi Pak Yazid itu relate loh, serius. Mas Yazid itu relate dari ekonomi masuk ke pajak, kemudian ke penyelia. Kalau kita ini kan sarjana pendidikan yang nggak mau jadi guru Pak. Jadi bingung Pak. Loh, jadi gini, ini kan sarjana pendidikan kan. Iya. Sarjana pendidikan jangan disempit artikan dalam konteks guru mas. Iya. Saya juga pengen ngajar kok. Oh, iya. Ngajar di lembaga pelatihan. Ada juga lembaga pelatihan yang memang fokus pada ranah penyelia halal. Oh itu bisa. Bisa ya. Bisa. Yang paling penting kita dipelajari. punya keahlian. Betul. Oke. Itu nanti ikut sertifikasi. Oke, terima kasih banyak Mas Yazid. Sama-sama. Ini Mas Rahman. Ya Allah. Dan mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Paling penting jangan lupakan suara NU nanti ya. Suara NU Akan selalu di hati. akan selalu di hati. Oke, pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Mas Muhammad Yazid, Direktur Eksekutif Halal kita. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.